Jadi nanti semua data formnya akan dikirimkan dan dikelola di dalam function update-nya. Tapi kita harus daftarkan dulu routingnya. Routingnya sudah kita referensikan ke metode put. Jadi silakan copy paste saja. Kalian boleh buat route baru dengan request ke metode put. Kemudian saya arahkan ke URL /user/id-nya seperti ini, cukup. Lalu gunakan user controller, metodenya update. Sekarang kita pindah ke metode update. Di dalam metode update, apa yang kita lakukan? Tentu datanya di sini ada dua. Yang pertama, kita get dulu data lama sebagai data user mana yang mau diedit. Lalu yang kedua, data request sebagai input formnya. Jadi kita harus terima dulu $id dari parameter route-nya. Berarti di sini kita referensikan model user untuk melakukan find ID yang kita simpan ke variabel user. Terus kalian boleh return dulu $usernya untuk memastikan kalau update-nya berhasil kita lakukan. Kita buka aplikasinya, terus kalian buka konsol atau bagian network-nya. Nanti Inersia akan melakukan request ke metode update. Kita submit dulu data formnya. Berikut ini adalah respon informasinya berdasarkan data yang kita akan update. Responnya sudah cocok, tinggal lakukan update. Untuk melakukan update, konsepnya sama, di mana data sebelumnya akan digantikan dengan data baru. Istilahnya data baru akan menimpa data lama. Untuk melihat metodenya, kalian boleh buka Laravel. Kita akan melihat dan membaca dokumentasinya tentang Eloquent ORM. Di sini kalian boleh cari tentang update. Ada dua cara untuk melakukan update. Cara yang pertama, kita cari dulu data usernya berdasarkan ID, lalu timpa data lama, tentukan nama kolomnya, isi data barunya, kemudian langsung di save. Sedangkan kalau kalian menggunakan cara yang kedua, pakai mass update, karena di dalam modelnya kita memperbolehkan mass assignment, maka kita bisa pakai cara ini. Jadi nanti kamu tulis langsung modelnya, pakai metode where untuk mencocokkan apakah ID-nya sama dengan ID yang ada di dalam URL, dan kalau cocok, tentukan kolom apa yang mau di-update. Setelah di-update, kita redirect ke halaman user. Supaya lebih jelas, kita langsung coba saja. Pakai cara yang pertama, boleh. Kita sudah instant object mencari data usernya. Setelah ketemu, kita update namanya dari request name. Selanjutnya, user email sama dengan request email. Dan pada akhirnya, usernya harus kita save sebagai data yang baru. Setelah diupdate data usernya, sama seperti yang lain, langsung return redirect. Kita copy, paste ke halaman routing user index. Pesannya user updated. Sekarang kamu boleh coba testing aplikasinya. Saya rubah data user yang sebelumnya jadi Ijul, emailnya ijul@yahoo.com. Update undefined variable request. Kita harus hubungkan sama request objeknya. Jadi pada saat kita lakukan update, ada dua parameter. Kita ambil requestnya, lalu referensikan ID URL-nya. Balik lagi ke aplikasinya, reload lagi, ganti jadi data baru, sama seperti yang tadi, ijulmail.com, update. Oke, data Citi tidak terupdate, masih seperti ini. Data usernya tidak berhasil diupdate, sepertinya ada kesalahan. Atau coba kita pakai yang mass update. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk validasi sama, kalian bisa tambahkan validasi sebelum kita update, tapi validasinya cukup
nama sama email, terus require, valid emailnya juga harus sesuai. Nah, di sini langsung kita hubungkan ke model user, where ID-nya harus sesuai dengan parameter ID. Langsung kita update name dari request name, pisahkan dengan koma, lakukan update untuk kolom email sama dengan request email. Routingnya sudah cocok, tapi kenapa tidak berhasil diupdate ya? Kita buka lagi aplikasinya, update data user yang ke-17, edit, tampil formnya, CT update, emailnya biarin, submit data, datanya tidak berhasil diupdate. Atau kita coba return dulu $request data formnya, terus di die. Kita lihat dulu requestnya berhasil didapatkan atau tidak pada saat routing inersia metode putnya dikirimkan. Balik lagi ke web browser, lihat user, edit, kita update dulu, submit name, email, responnya tidak berhasil dikirimkan. Jadi apa yang kita masukkan melalui form tidak berubah. Berarti ada kesalahan di bagian vModelnya. Jadi di sini bukan referensikan ke data props, tapi data form yang sudah berhasil diupdate sama vModelnya. Jadi di sini pakai form.name, bukan $user ya, bukan user.name. Jadi user ini props yang sudah dikirimkan melalui server, kita terima, lalu kita binding ke dalam data formnya. Nanti formnya dirender satu persatu ke input masing-masing. Kita coba lagi, namanya saya update, lalu submit. Nah, berubah tuh namanya. Jadi requestnya sudah sesuai dengan request yang kita kirimkan. Jadi cukup melakukan debugnya. Sampai di sini harusnya berhasil ya. Jadi proses update yang sebelumnya berhasil, cuma request yang masuk namanya sama. Jadi proses update-nya tidak terlihat. Kita balik lagi ke aplikasinya, CT update, emailnya kita rubah, langsung disubmit, CT update, notifikasinya sudah berhasil di render. Video yang sangat panjang, tapi banyak yang kita pelajari dalam pembuatan inersia Laravel. Sejauh ini proses tambah sudah, hapus data sudah, update sudah, menampilkan data pun sudah. Teknik root di dalam Laravel inersia sudah dilengkapi dan berhasil dibuat dengan Laravel versi 8. Selamat mencoba dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih.